Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana niyyata wa zurriyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala. Salawat besertakan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, barakallahu fi wa fikum. Semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Tema kajian kita pada pagi hari yang penuh barakah ini adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasar dari perkara ini, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, tidak beriman, tidak sempurna keimanannya, sampai dia mencintaiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, atau kepada seluruh manusia. Maka inilah yang melandasi kita, mengapa kita harus cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita. Dan apabila di sana terdapat perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah perintah dari Allah tabaraka wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah tabaraka wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat yang mulia, Amirul Mukminin, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sungguh engkau aku cintai melebihi cintaku kepada semuanya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, illa min nafsi, kecuali cintaku kepada diriku sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya Umar, tidak wahai Umar, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai engkau jadikan aku
lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Baru benar cintamu sampai aku, kata Nabi Muhammad SAW, lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Maka Umar mengatakan, al-an ya Rasulullah, sekarang wahai Rasulullah, wallahi demi Allah tabaraka wa ta'ala, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu keharusan. Yang pertama, dia merupakan perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan kita, Allah tabaraka wa ta'ala yang menghidupkan kita, memberikan kepada kita rezeki, Allah yang mematikan kita, Allah yang mengaturkan alam semesta. Yang mengatur alam semesta ini memerintahkan kepada kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kenapa kita cinta kepada Nabi SAW adalah karena mulianya akhlak Nabi SAW. Dan ini fitrah manusia. Fitrah seorang akan cinta dengan orang baik. Dia tidak, Pak. Kalau ada orang itu baik, orang itu suka membantu, orang itu ramah, cinta tidak manusia? Manusia akan cinta. Manusia akan sayang dengan mereka. Dan Nabi SAW adalah seorang yang penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Nabi SAW adalah seorang yang memiliki akhlak yang luar biasa akhlaknya. Bahkan beliau SAW mengatakan dalam hadis riwayat Hakim, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi SAW, untuk menyempurnakan akhlak. Allah tabaraka wa ta'ala juga mengatakan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ini Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh memiliki akhlak yang mulia. Kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah dikarenakan mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, bagaimana aplikasi cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan orang yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam, yang membaca sejarahnya, membaca biografinya, pasti akan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan fitrahnya. Dengan fitrahnya dia akan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya kepada orang muslim saja. Rahmat, kasih sayang Nabi SAW tidak hanya kepada seorang muslim. Jika kepada seorang muslim jelas Rasulullah SAW berlemah lembut, raufur rahim dengan seorang muslim. Rasulullah cinta dengan para sahabat. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup 10 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mendapat cercaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun. Tidak pernah dicela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam
tidak pernah mencela makanan sekalipun. Kemudian ini tadi Nabi SAW kepada seorang muslim ya, pada Anas bin Malik. Kemudian kita lihat bagaimana kisah Nabi SAW sewaktu mendapati seorang Arab Baduy yang kencing di masjid. Hadis yang masyhur yang kita sudah dengar semuanya. Datang seorang Arab Baduy, orang Arab dari kampung. Waktu ada majelis Nabi SAW, majelis seperti ini. Kemudian ada seorang datang kencing di pojok masjid. Di masjid. Syiar kaum muslimin. Tapi Nabi SAW maafkan. Ya Rasulullah berikan uzur kepada mereka. Kenapa dia sampai kencing di masjid? Karena dia tidak tahu. Masjid ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang harus dimuliakan. Mereka yang menentang dakwah sunnah, kenapa mereka lakukan? Mereka jahil. Mereka tidak tahu. Kalau seandainya mereka mengetahui, tidak mungkin mereka lakukan. Kita lihat Nabi kita tercinta Muhammad SAW tidak hanya kepada seorang muslim, bahkan terhadap orang kafir sekalipun. Rasulullah SAW bersikap baik kepada mereka. Di antara contoh bagaimana mulianya ahlak Nabi SAW adalah ketika Nabi SAW berdakwah di Taif. Nabi SAW pergi ke Taif, kemudian mendakwahkan penduduk Taif, menyampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah Taala, mengajak mereka mengesahkan Allah Taala, meninggalkan sesembahan selain Allah Taala. Nabi SAW ingin mengajak mereka ke surga Allah Taala. Nabi SAW ingin menjauhkan mereka dari neraka Allah Taala. Tapi apakah mereka terima? Jawabannya tidak, jamaah rahmat Allah Taala. Mereka lempari Nabi SAW, mereka hinakan Nabi SAW. Bahkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah bertanya kepada Nabi SAW, adakah suatu hari yang lebih berat daripada hari kekalahan kaum muslimin pada saat perang Uhud? Pada saat perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan. Maka Nabi SAW katakan, hari yang lebih berat, yang lebih menyakitkan bagi Nabi SAW daripada kekalahan kaum muslimin pada saat perang Uhud adalah hari ketika dakwah Nabi SAW di Taif ditolak. Ini hari yang sangat berat sekali bagi Nabi SAW. Sampai-sampai jamaah rahmati Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Allah Taala utus malaikat Jibril bersama malaikat gunung untuk mendatangi Nabi SAW. Melihat bagaimana mereka sudah luar biasa menghinakan utusan Allah Taala, Nabi Allah, Rasulullah. Mereka hinakan luar biasa. Allah utus malaikat Jibril, bersama dengan malaikat Jibril ada malaikat gunung, menawarkan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, jika seandainya diizinkan, malaikat ini siap untuk mengangkat gunung yang ada di Taif ini untuk ditimpakan kepada penduduk Taif tersebut. Dan ini orang-orang kafir pada waktu itu. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Apakah Rasulullah katakan, udah tuh sekalian aja hancurkan, udah selesai mereka semuanya? Tapi jamaah rahmati Allah Taala, Rasulullah SAW mengatakan, bal arju an yakhrujallahu min aslabihim man ya'budallah wahdahu la syarikalah wa la yusrik bihi syai'an. Nabi SAW katakan, tidak usah. Bahkan aku berharap dari mereka, Nabi doakan mereka agar keluar dari tulang sulbi mereka, anak-anak keturunan
yang mereka mentauhidkan Allah Taala, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Taala. Subhanallah. Ini orang-orang kafir yang mereka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak doakan kehancuran bagi mereka, tidak, jamaah rahmati Allah Taala. Rasulullah doakan kebaikan. Nah, mungkin hari ini orang tuanya seperti itu, kita doakan mudah-mudahan kalau dia tidak dapat hidayah, anak dia dapat hidayah nanti. Kalau tidak anak dia, mudah-mudahan cucu dia nanti dapat hidayah. Kita tidak tahu. Ternyata mereka nanti yang akan menjadi pelopor dakwah sunnah. Subhanallah. Ini Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah. Pada saat itu kaum muslimin sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Tentaranya sudah banyak, datang 10.000 orang untuk menaklukkan kota Mekah. Dan memang pasukan kota Mekah udah tidak sanggup lagi melawan. Ini udah luar biasa kekuatan kaum muslimin pada waktu itu. Datang dengan jumlah yang luar biasa. Perang Badar saja 300 lawan 1000, kalah 1000 orang gitu. Ini 10.000 datang. Bahkan ada para sahabat, ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad tamma hadzal fathil a'zam al-yawma yawma malhamah. Sahabat mengatakan, udah datang hari pembebasan. Hari ini adalah hari pembalasan, kata para sahabat. Orang-orang musyrikin Mekah luar biasa dahulu menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ingin dibunuh oleh mereka. Kita lihat bagaimana apa yang mereka lakukan kepada Bilal bin Rabah, kepada keluarga Yasir, dan kepada kaum muslimin secara umum ditindas sama mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cucunya pemimpin kota Mekah. Cucunya pemimpin kota Mekah ini pun tidak luput dari kejahatan mereka. Ini musyrikin Mekah. Sampai akhirnya kaum muslimin diusir keluar dari kota Mekah. Datang suatu hari kaum muslimin sudah kuat, bawa pasukan yang banyak ke kota Mekah. Makanya ada sahabat mengatakan, ini datang hari pembalasannya. Awas. Ya, datang sekarang hari pembalasan, waktu kita balas mereka. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, bal al-yauma yaumul marhamah. Pada saat sahabat katakan, hari ini adalah hari pembalasan, tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah hari yang penuh kasih sayang. Bal al-yauma yaumul marhamah, hari yang penuh rahmat, hari yang penuh kasih sayang. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kumpulkan musyrikin Mekah ini, jamaah rahmati Allah Taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada mereka, ya ma'syarul Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Dikumpulkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tanya kepada mereka, wahai orang-orang Quraisy, apa kira-kira yang akan aku lakukan kepada kalian? Ini yang orang-orang yang dulu ini Pak, yang mau bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mau bunuh para sahabat, dikumpulkan. Nabi tak katakan pada mereka, sudah dikumpulkan dalam keadaan mereka sudah tidak bisa melawan lagi. Kira-kira apa yang akan aku lakukan pada kalian pada hari ini? Qalu, maka mereka katakan, khairan ahi karim wa ibnu ahi karim, kamu adalah orang baik, kamu adalah saudara kami yang baik, anak dari saudara kami yang terbaik, kata mereka. Dan mereka puji-puji gitu kan, karena mereka sudah tidak bisa lagi melawan, mau apa lagi? Tinggal dipuji, itu aja senjatanya terakhir gitu ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, idhabu fa antum talaqa
fantalaku ka'annahum nasyaru minal kubur. Nabi SAW katakan kepada mereka, sekarang pergilah kalian. Pergi sekarang. Kalian sekarang semuanya aku bebaskan, kata Nabi SAW. Maka Pak, dengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini, bertaburanlah mereka. Pergi mereka sebagaimana kata Nabi SAW, bagaikan orang-orang yang baru bangkit dari kuburnya. Ini Nabi kita tercinta SAW. Nabi yang kita diperintahkan untuk mencintainya SAW. Kayaknya secara fitrah orang akan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi kasih sayang Nabi SAW kepada seorang muslim sudah jelas. Kepada orang-orang kufar Rasulullah, mereka juga merasakan bagaimana sifat rahmah, kasih sayang yang ada pada diri Nabi SAW. Bahkan binatang juga mendapatkan kasih sayang dari Nabi SAW. Nabi SAW banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang bagaimana adab terhadap binatang. Di antaranya pada saat menyembelih, maka ada adabnya, siapkan pisau yang tajam. Kemudian juga dalam perkara membunuh hewan, tidak boleh kita sembarangan membunuh hanya karena hobi. Pergi masuk hutan, bawa senapang nembak binatang, udah biarkan gitu aja. Untuk apa? Hobi, suka nembak burung, dibunuh, udah selesai. Ini dilarang dalam agama Islam, dilarang oleh Nabi SAW. Ya, Rasulullah SAW melarang membunuh kecuali dengan haknya. Dalam hadis riwayat Nasa'i, Rasulullah SAW katakan, hakkuha an yadhbahuha fayakulaha wala yaqta ra'saha fayarmi bihi. Rasulullah SAW katakan, haknya boleh kita membunuh tadi binatang apabila diberikan haknya. Haknya yaitu engkau bunuh dia, engkau sembelih dia, kemudian engkau makan. Kalau kita berburu Pak, nembak rusa misalnya kan ya, untuk apa? Untuk dimakan. Maka ini membunuh sesuai dengan haknya. Atau untuk dijual, nembak burung untuk dikonsumsi, ini membunuh sesuai dengan haknya. Ini diperbolehkan, silakan. Yang tidak boleh adalah selain dari ini. Tidak boleh kalian membunuh hewan ini, kata Nabi SAW. Kalian penggal kepalanya, kemudian kalian buang begitu saja. Dilarang oleh Nabi SAW. Hatta binatang, jamaah rahmati Allah wa ta'ala, merasakan sifat rahmah dari Nabi SAW. Ini subhanallah. Bahkan tidak hanya binatang, benda mati sekalipun, kayu Pak, batang pohon, merasakan kasih sayang dari Nabi SAW. Jadi gimana kita Ustaz? Jadi jamaah rahmati Allah wa ta'ala, dahulu sewaktu Nabi SAW berkhutbah, Rasulullah SAW mendengar tangisan, bagaikan tangisan anak kecil. Ternyata siapa yang nangis? Ternyata yang nangis ini adalah nakhlah, pohon kurma. Ya, suatu kayu, pohon gitu ya, kayu kurma, yang mana kayu ini dulu sering digunakan oleh Nabi SAW untuk bersandar waktu khutbah. Setelah dibikinkan, ya setelah ada mimbar, Rasulullah tidak lagi bersandar di kayu itu. Rasulullah khutbahnya di mimbar. Maka Rasulullah mendengarkan ada tangisan dari nakhlah ini, dari pohon kurma ini, dari kayu kurma ini. Maka Rasulullah SAW pun datangi pohon kurma tersebut. Rasulullah elus-elus dia. Subhanallah, ini kayu Pak, subhanallah. Sampai mendapatkan kasih sayang dari Nabi SAW. Ya, makanya sahabat
yang mulia, ya, Al-Hasan, ya, kan Al-Hasan idza hadatsa bihadzal hadis baka. Adalah Hasan radhiyallahu taala anhu, ketika mendengar hadis ini baka, dia menangis, jamaah rahmat Allah taala. Waqal, kemudian dia katakan, ya ma'syarul muslimin, wahai orang-orang muslim, kaum muslimin, wahai orang-orang muslim. Lihat, al-khasbatu tahinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ila liqaihi. Lihat bagaimana pohon kurma saja, pohon kurma ini saja, ini nangis rindu untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah lama Rasulullah tidak pernah bersender, nangis pohon kurma, jamaah rahmat Allah taala. Rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rindu untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa antum ahakku antastaku ilaihi, maka antum, kata Hasan, kalian kaum muslimin lebih berhak untuk rindu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah rahmati Allah taala. Secara fitrah kita semuanya rindu untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara fitrah saja kita, ini yang kedua ya. Yang pertama secara dalil, jelas Allah perintahkan kita untuk cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara fitrah mendengar bagaimana subhanallah luar biasanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, luar biasanya adab beliau sallallahu alaihi wasallam, cinta beliau sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi jasa-jasanya, jasa-jasa beliau yang luar biasa, sehingga kita dapat mengenal agama Islam, dapat keluar dari kesyirikan menuju tauhid kepada Allah taala melalui perantara beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat pantas dan merupakan keharusan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmat Allah taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah taala berikan hidayah kepada ana dan kepada antum semuanya. Ketahuilah bahwasanya apabila ditanyakan kepada manusia, kepada kaum muslimin, cinta tidak sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta tidak apa? Maka mereka semua akan katakan cinta, ya enggak? Cinta. Mereka semuanya, kaum muslimin semuanya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun kaum muslimin yang mengatakan saya tidak cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Semuanya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Pak, yang menjadi ibrahnya bukanlah klaim cinta tersebut. Bukan hanya sekedar klaim mengatakan saya cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar mengatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Akan tapi yang menjadi ibrahnya adalah bagaimana hakikat cinta kalian kepada Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cuma mengatakan cinta, semua orang mengatakan cinta kepada Rasulullah. Tapi bagaimana bukti cinta kalian? Apa bukti cinta kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini yang penting jamaah rahmat Allah taala. Ya, ini yang tadi harus kita terus kaji, kita pelajari, dan ini merupakan di antara konsekuensi syahadat kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian kita bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah taala. Oleh sebab itu ada jamaah rahmat Allah taala dalam Al-Qur'anul Karim suatu ayat yang dikenal oleh para ulama, ayat ini dengan sebutan ayat ibtila. Apa itu ibtila? Ayat ujian. Ayat ujian. Dalam Quran surah Al-Imran
ayat 31. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Para ulama katakan ini adalah ayat ibtila. Katakan, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu, bahwasanya ayat ini merupakan pembuktian dari seorang yang dia mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang tersebut benar cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mengikuti sunnahnya, akan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila mereka mengatakan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi mereka tidak lakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah cinta ini adalah cinta yang dusta. Bohong dia bilang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katakan A, dia tidak kerjakan. Rasulullah perintahkan ini, dia tinggalkan. Ini merupakan cinta yang dusta, bohong cintanya. Berkata Qadi bin Iyad rahimahullah terkait dengan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan orang yang benar-benar cinta, benar cintanya jamaah rahmat Allah tabaraka wa taala, apa yang mereka lakukan? Mereka akan mengikuti, meneladani sosok yang mereka cintai. Maka jika orang tersebut cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menjadi orang pertama yang menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan menjadi orang yang paling terdepan membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi orang yang paling menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga akan berakhlak, mencontoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berakhlak mulia, mencontoh bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jika benar cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, Ibu, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah tabaraka wa taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Sewaktu kita mengerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita dapati, oh ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan amalan yang demikian. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai perkara yang demikian. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan adab yang demikian. Kemudian kita contoh, kita lakukan. Maka inilah cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika benar cinta kita tidak akan peduli tuh mau orang ngejek kah, mau dikatakan macam-macam, tetap akan diikuti. Kita lihat jamaah rahmat Allah tabaraka wa taala, bagaimana seorang pemuda yang dia mengidolakan seorang yang salah. Dia suka misalnya ada anak penyanyi yang rambutnya kayak tower, jadi satu tengah-tengah gitu kan, biar kuat sinyalnya gitu ya. Maka dia ikuti. Padahal kita lihatnya lucu, aneh gitu. Dikatakan enggak aneh-aneh. Kadang anting-antingnya banyak, pasang kemana-mana, di hidung, di telinga. Apa yang mereka lakukan ini? Kenapa mereka lakukan? Karena mereka ingin mengikuti idolanya. Mereka aja enggak peduli gitu loh. Biarlah orang katakan apa-apa. Enggak peduli dia. Pakai pakaian yang enggak senonoh, aneh-aneh, enggak sopan gitu ya. Bahkan aneh, kayak orang gila pakaiannya, modelnya seperti ya subhanallah. Mereka aja tidak peduli. Kenapa?
karena ingin mengikuti idolanya. Sekarang siapa yang ingin kita ikuti jamaah rahmati Allah Taala? Kita ingin mengikuti manusia terbaik, Sayyidu Bani Adam. Allah Taala telah pilih manusia-manusia terbaik di antara sekian banyak manusia sebagai nabi dan rasulnya. Kemudian di antara nabi dan rasul, manusia-manusia terbaik ini semuanya Allah pilih lagi di antara mereka yang terbaik, yaitu yang kita kenal dengan ulul azmi minar rasul. Ada ulul azmi, ini di antara rasul-rasul yang terbaik. Ada ulul azmi, dan di antara ulul azmi ini jamaah rahmati Allah Taala ada satu yang terbaik. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidu Bani Adam. Manusia terbaik dari Bani Adam. Yang surga Allah Taala tidak akan dibuka sebelum diketuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan dimasuki sebelum dimasuki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini loh idola kita sekarang ini yang ingin kita teladani. Kalau mereka saja tidak malu mengidolakan, mengikuti tokoh-tokoh yang tidak jelas, lalu kenapa kita mesti malu mengikuti manusia terbaik ini? Manusia yang akan jelas, yang sudah jelas kalau kita ikuti akan mengantarkan kita ke surga Allah Taala. Kenapa tidak mau ikut gitu loh? Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kullu ummati, semua umatku, kata Nabi Muhammad SAW, semua umatku, semua umat Nabi Muhammad SAW, yadkhulunal jannata, akan masuk ke dalam surga. Semua umat Muhammad SAW akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali memang mereka yang tidak mau masuk surga. Maka sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Ada di sini yang tidak mau masuk surga, Pak? Tidak ada. Semuanya ingin masuk surga. Dan ini yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Sewaktu Allah Taala ciptakan surga dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril untuk melihat surga. Malaikat Jibril pun pergi, kemudian kembali kepada Allah Taala dan mengatakan, ya Allah, jika surga seperti ini, siapa yang tidak mau masuk surga? Semua pasti ingin masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan ini. Semua kita ingin masuk dalam surga. Dan Rasulullah katakan, setiap umatku ingin masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang enggan, yang tidak mau. Ternyata jamaah yang dirahmati Allah Taala, ada juga orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Makanya sahabat heran, Rasulullah, memang siapa yang tidak mau masuk dalam surga? Ada orang yang tidak masuk dalam surga ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang-orang yang taat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjauhi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Rasulullah suruh tinggalkan, dia tinggalkan. Rasulullah perintahkan, dia kerjakan. Faman ata'ani dakhalal jannah. Mereka yang taat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, mereka akan masuk ke dalam surga. Faman asoni, akan tapi apabila mereka bermaksiat kepadaku, Rasulullah perintahkan, dia tinggalkan. Rasulullah larang, dia kerjakan. Maka mereka itulah orang-orang yang pada hakikatnya enggan, tidak mau masuk ke dalam surga. Ini jamaah rahmati Allah Taala. Ya, kenapa kita harus cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Dan bukti cinta kita yang benar kepada Nabi SAW adalah dengan mengikuti sunnah beliau SAW, menjauhi apa yang Nabi SAW larang. Kemudian juga di antara bentuk cinta kepada Nabi SAW
adalah kita membenarkan setiap kabar yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hadis, Pak, apabila hadis itu telah jelas kesohihannya, telah otentik kebenarannya, maka harus kita terima walaupun terkadang kita belum memahami maknanya. Kenapa? Karena ini merupakan konsekuensi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Konsekuensi syahadat kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa saja kabar yang datang dari Nabi SAW. Dan ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mendahulukan dalil daripada akal. Berbeda dengan firqah yang menyimpang seperti Mu'tazilah ataupun liberal misalnya, yang mereka takdimul akli ala nakli. Mereka lebih mendahulukan akal dibandingkan dengan dalil. Kalau dalilnya tidak masuk akal mereka, mereka tolak. Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW, yang kita berupaya semaksimal mungkin mengikuti sunnah beliau SAW. Apabila kita dapati kabar dari Nabi SAW, maka kita katakan sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat, kita yakini, kita percaya, la raiba fih, tidak boleh ada keraguan dengan kabar yang datang dari Nabi SAW. Contoh misalnya sewaktu Nabi SAW katakan tentang adanya azab kubur. Suatu ketika Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah SAW katakan bahwasanya 2 penghuni kubur ini sedang diazab. Dan yang menjadi sebab kenapa mereka diazab adalah perkara yang dianggap remeh oleh manusia. Orang anggap perkara yang enteng. Yang pertama adalah mereka tidak benar, tidak istinja setelah buang air kecil. Yang kedua adalah mereka yang senantiasa namimah, mengadu domba. Allah katakan 2 ini diazab. Artinya menunjukkan kepada kita tentang adanya azab kubur, nikmat kubur. Kemudian datang orang-orang yang menyimpang. Mereka ingin membuktikan pembuktian tadi. Mereka masukkan mic yang luar biasa sensitif. Masukkan kamera dalam kuburan. Mereka lihat tidak ada kok diazab. Ya enggak. Kalau ada udah ada beritanya gitu ya. Oh, ini rekaman CCTV azab kubur. Enggak ada jamaah rahmati Allah Taala. Inilah hikmah kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita Pak, Ibu rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Taala merahmati ana dan antum semuanya dan memberikan kepada kita semuanya hidayahnya. Kita tidak butuh bukti. Kita katakan kita tidak butuh bukti. Apabila kabar itu benar datang dari Nabi SAW, benar hadisnya, maka kita orang pertama yang harus membenarkannya. Kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sewaktu mendengarkan kabar tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar adalah orang yang paling pertama membenarkannya. Ini iman yang benar. Kita benarkan kabar dari Nabi SAW, walaupun kita tidak dapatkan buktinya sekarang, gitu ya. Ini bukti cinta kita kepada Nabi SAW. Sewaktu Nabi SAW katakan bahwasanya seorang yang meninggal dunia nanti di kuburnya akan didatangi oleh malaikat Allah Taala. Kemudian akan ditanyakan kepada mereka, man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Akan ditanyakan siapa Tuhanmu
siapa nabimu, apa agamamu. Maka kita orang yang pertama yakin tentang adanya fitnah kubur ini. Siapa saja yang meninggal dunia akan ditanya oleh dua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita baca hadis Nabi, kita dapati ini pasti akan terjadi. Nanti matahari akan terbit dari barat, tenggelamnya di timur. Di antara ciri kiamat kubro. Maka kita adalah orang yang pertama meyakininya. Walaupun gimana ceritanya matahari terbit dari barat, sedangkan dari timur. Menurut ilmu astronomi, menurut ini kita tidak butuh gitu ya. Apabila ada datang berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita adalah orang yang paling pertama membenarkannya. Kemudian di antara bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita bela sahabat-sahabatnya, kita bela istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita bela orang-orang, kita bela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mendakwahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian hina sahabatku. Law anna ahadukum anfaqu misla Uhudin zahaban, kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas sekalipun, maka tidak akan menyamai infaknya para sahabat yang hanya satu mud wala nasifah, walaupun setengahnya, tidak akan sama. Rasulullah melarang kita mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pada hari ini ada sebagian manusia yang dia katakan dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia cela para sahabat, dia cela Abu Bakar, dia cela Umar, dia cela ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ahlus sunnah wal jamaah, kita sebagai orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berada pada saf terdepan untuk membela kehormatan mereka. Kita bela para sahabat, kita luruskan ini salah loh seperti ini, yang benar seperti ini. Tidak boleh menghina para sahabat, tidak boleh menghina istri-istri Nabi, tidak boleh loh menghina sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingatkan karena saya cinta kepada kalian. Tidak boleh loh menghina apa yang Rasulullah perintahkan. Kita bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita bela orang-orang yang membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para ulama. Yang mana para ulama warasatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Mereka menyampaikan, kenapa para ulama dikatakan warasatul anbiya, pewaris para nabi? Karena mereka mewarisi ilmu dari para nabi dan mereka menyampaikan dakwah sebagaimana dakwah yang disampaikan oleh para nabi. Para nabi menyampaikan tentang tauhid, mereka sampaikan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita harus dukung, kita bela. Kita harus bela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sesuai dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Tidak semuanya Pak, Ibu mampu untuk memiliki kemampuan untuk bicara di mimbar. Tidak semua bisa, dan tidak semuanya harus bicara di mimbar, tidak. Kadang kita bisa membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bikin flyer, dengan bikin pamflet. Kemudian kita tulis hadis yang sudah jelas kesahihannya. Misal kita sekarang hari ini ada media sosial yang luar biasa. Apa susahnya di status kita tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatlah kalian sebagaimana melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Tulis status kita gitu ya. Kita tidak tahu nih, jamaah rahmati Allah subhanahu wa taala, dari sekian banyak orang yang melihat status kita tadi, ternyata ada yang Allah gerakkan hatinya. Di waktu dia baca, salatlah kalian sebagaimana melihat Rasulullah salat. Kemudian tergeraknya, salat saya sudah sama dengan salat Nabi belum ya? Kok
perasaan selama ini tidak pernah tahu dalilnya tentang takbirnya seperti apa, rukuknya seperti apa. Akhirnya terbuka, Allah kasih hidayah, yang memberikan hidayah tetap Allah Taala. Kita hanya sebagai apa? Sebagai perantara. Allah Taala berikan hidayah kepada hambanya tersebut. Dan ini ganjarannya besar jamaah yang dirahmati Allah Taala. Lebih baik daripada unta merah, daripada kendaraan yang paling mewah sekalipun. Subhanallah. Dan ini kita bela Rasulullah SAW, ya, sebagai bentuk cinta kita bela beliau, bela istri-istrinya, bela para sahabatnya, dan bela sunnahnya serta orang-orang yang mendakwahkan sunnah beliau SAW. Kemudian yang terakhir, bukti kita cinta kepada Nabi SAW adalah tidak gulu kepada beliau, tidak berlebihan kepada Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW katakan, janganlah kalian berlebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani gulu berlebihan kepada Isa bin Maryam. Fakul innama ana abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, adalah hamba Allah dan utusan Allah. Fakul abduhu wa rasuluh. Maka katakanlah hambanya dan utusannya. Ini Nabi SAW mengingatkan kepada kita untuk tidak berlebihan dalam hal cinta kepada Nabi SAW. Nah, kita katakan cinta kita kepada Nabi SAW harus melebihi cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Tapi Pak, Ibu, barakallahu fikum, semoga Allah berkahi anda dan antum semuanya, tidak boleh sampai kita memberikan hak Allah kepada Nabi SAW. Allah tidak ridha disekutukan hatta dengan Nabi yang diutus sekalipun. Berdoa kepada Allah, doa juga kepada Nabi SAW. Dan ini tidak sedikit orang seperti ini. Dia bersumpah untuk Allah, demi Allah, bersumpah juga demi Rasulullah. Tidak boleh nih. Sumpah adalah ibadah. Tidak boleh. Bahkan, dan ini banyak jamaah rahmat Allah Taala penyimpangan seperti ini dikarenakan kuatnya cinta kepada Nabi SAW. Berdoa minta kepada Nabi, datang ke Masjid Nabawi, pergi umroh, kemudian ke Masjid Nabawi, menghadap kubur Nabi, minta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ini tidak boleh. Ini gulu berlebihan, salah cinta yang seperti ini. Ini Allah murka dengan semurka-murkanya. Kenapa? Karena mengambil tandingan bagi Allah Taala. Dahulu jamaah rahmati Allah Taala, ada sahabat yang mendatangi Nabi SAW, kemudian dia katakan, Masya Allah wa syi'tah, atas kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Rasulullah. Mendengar ungkapan ini jamaah rahmati Allah Taala, ini sahabat tahu, ya sahabat tidak mungkin dia meyakini Nabi SAW ini bersama Allah mengatur alam semesta. Tidak seperti itu pemahaman sahabat. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi dia katakan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW marah jamaah rahmati Allah Taala. Rasulullah katakan, Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau ingin jadikan aku tandingan bagi Allah Taala? Tak boleh. Tetap setinggi-tingginya derajat Nabi Muhammad SAW, secinta-cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW, tetap tidak boleh beribadah kepada Nabi Muhammad SAW. Ingat, ini harus digaris bawahi. Bukan berarti kita tidak cinta kepada Nabi SAW, tapi perkara ibadah ini hanya untuk Allah Taala. Makanya Allah katakan, Kul innas solati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguh salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, hanya untuk Allah semata. Bukan berarti kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah sendiri SAW yang melarang kita untuk gulu berlebihan kepada beliau SAW. Tapi penarasa ini saja ya yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Kurang lebihnya Anda minta maaf. Apa yang benar datang dari Allah Taala dan yang salah datang dari kelemahan ilmu Anda dan dari syaitan. Semoga Allah Taala jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang penuh barokah, yang Allah Taala catat pada catatan amal kebaikan kita yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Dan semoga Allah Taala tambah cinta kita dan rindu kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan semoga Allah Taala izinkan kita, Allah jadikan kita semuanya yang hadir di sini dibangkitkan nanti di hari kiamat, berkumpul bersama Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Dan kita mohon kepada Allah Taala bi asma'ihil husna wa sifatihil ulia, dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, agar Allah Taala masukkan kita ke surga firdausnya bersama Nabi Muhammad SAW. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.